Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qaddarihi wa miqdarihi al-azim. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, mari kita tingkatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa menimba ilmu kembali di kesempatan pada malam hari ini. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita telah dibawa dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni adanya Islam wal iman. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya sangat termotivasi dalam sebuah judul yang akan saya angkat pada malam hari ini, yaitu tentang berbakti kepada orang tua dua. Dalil-dalil tentang berbakti kepada kedua orang tua ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, tapi saya akan mengangkat satu ayat atau satu dalil dari ayat Al-Quran. Dari banyak beberapa dalil, saya hanya akan mengangkat satu ayat Al-Quran dan satu hadis. Baik, hadis yang saya angkat yaitu dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya, siapa orang yang paling berhak lebih dulu aku berbakti kepadanya? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah yang kedua kalinya, kemudian siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Laki-laki itu menjawab lagi, bertanya lagi kepada Rasulullah, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala thumma man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Laki-laki itu lagi bertanya kepada Rasulullah yang keempat kalinya. Qala thumma man? Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab kepada seorang laki-laki tadi, abuka. Kemudian bapakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa imannya orang Islam itu salah satunya adalah bukan meremehkan seorang perempuan,
Bahkan imannya seseorang Islam itu memuliakan seorang perempuan. Bukan berarti seorang laki-laki tidak dimuliakan. Akan tetapi yang harus kita paling muliakan lebih utama adalah ibumu. Qala ummuka. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita lihat kepada dalil dari Al-Quran, kita buka surat An-Nisa ayat 36. Di situ dijelaskan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullah, dan sembahlah Allah, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini di sini wabil walidaini ini, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Di sini ada hal yang menarik ketika nyampe ayat wabil walidaini. Ada sebuah cerita. Cerita ini yang diceritakan oleh Ustadz Khalid Basalama, seorang syekh di Jeddah, sedang berkhutbah Jumat. Setelah berjalannya khutbah, ada seseorang laki-laki yang meninggal di tengah-tengah khutbah tersebut. Singkat cerita, setelah khutbah, menunggu selesai sholat Jumat, laki-laki tersebut diperiksa oleh syekh tadi dan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Pada akhirnya syekh tersebut ikut mengantarkan karena beliau harus menghormati jemaah yang mendengarkan khutbah beliau. Kemudian sesampainya pada rumah sakit, seseorang yang pingsan tadi diprediksikan telah meninggal dunia setengah jam yang lalu, dan syekh tersebut mengantarkan mayatnya kepada rumahnya. Dan uniknya di sini ada seorang adiknya yang kemudian ditanya, seorang mayat ini, seorang yang meninggal ini mempunyai 6 saudara, yang mana perilakunya setiap harinya adalah merawat ibunya yang umurnya sudah tua. Yang pertama, dari segi makannya, mandinya, semuanya, kesehariannya. Semua 6 bersaudara ini kemudian kesehariannya selalu mengerjakan apa yang harus dikerjakan oleh mereka terhadap orang tua yang sudah tua tadi, kepada ibunya yang sudah tua tadi. Ketika meninggal pada hari Jumat itu, singkat cerita, syekh tadi takziah kepada keluarganya di hari pertama, bertanya kepada adiknya, kok bisa kakakmu ini meninggal di hari Jumat, di hari yang mana hari Jumat itu banyak meriwayatkan di Sahih Muslim juga, ketika orang meninggal di hari Jumat itu adalah bukan hari-hari yang biasa. Ada yang meriwayatkan di Sahih Muslim itu jauh dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu diantaranya ditanya sesuatu marrabbuka dan lain sebagainya. Dijauhkan dari fitnah seperti itu. Maka dari itu saya tadi bertanya, apa kebiasaan kakakmu sehingga kakakmu bisa meninggal di hari Jumat di waktu khutbah? Kemudian adiknya menjawab, wahai syekh, kakakku lebih rajin dari kami ketika dalam merawat ibu kesehariannya, dalam makan, dalam minum. Bahkan kakakku selalu paling pertama sebelum kami sampai ke rumah ibu untuk merawatnya, sudah menyiapkan makan, sudah menyiapkan mandinya,
sudah menyisir rambut terus gitu setiap hari sampai 10 tahun. Kemudian Syekh itu menjawab, pantas, kakakmu berhak di surga. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini benar-benar menginspirasi kita untuk kita selalu berbakti kepada orang tua, karena kita tidak tahu orang tua kita yang masih ada kapan kita akan berbakti dan kapan kita akan membalas semuanya. Oleh karena itu, mari kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita dalam segala hal apapun, dalam segala sesuatu yang bisa membuat kita senang orang tua kita. Kita harus mengerjakan hal itu demi kebahagiaan orang tua kita. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sedikit dari saya tentang bagaimana berbakti kepada orang tua dua, agar kita tidak lupa siapa kita dan kita dilahirkan oleh siapa. Maka dari itu, mari kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Marilah, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.